Ngantuk banget sih ya. Cek HP dulu lah. Mana ya HP aku? Ini siapa yang WA lagi? Ah, Skorel. Apa nih? Zan, kamu udah ngerjain tugas akhir pemrograman belum? Aku belum. Paling tugasnya juga masih lama. Mana sih tugasnya? Ini kan tenggatnya kapan sih emang? Coba aku cek dulu. Hah? Wait. Apa? Tenggatnya jam 11. Hah? 7 jam lagi? Aduh, gimana Mana gua belum selesai semua lagi. Aduh. Aduh, gua harus kemana lagi nih buat dapetin programnya? Gue ada kemana-mana ini, tapi kayaknya gue gak bakal bisa mengumpulkan tugas akhir itu deh. Tenang saja bro, aku tahu cara dan solusi untuk menyelesaikan program itu. Gimana caranya bro? Tenang aja bro, di GTK ada benda misterius, kesana aja. GTK? Apa? Gimana? Ya sudah, aku ke GTK aja lah. Nih, gimana nih GTK? Katanya cari benda berwarna putih. Aku menemukan sesuatu nih. Tonton televisi di jam 3 pagi. Yaudah, aku nonton sekarang aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Malik Muhammad Razan Firas dari kelas 10 RPLC absen 17. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program dari aplikasi yang saya buat. Nah, aplikasi yang saya buat ini berjudul aplikasi absensi karyawan. Nah, namun sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit mengapa sih saya tuh terlintas ide untuk membuat aplikasi absensi karyawan tersebut. Ide tersebut itu muncul ketika saat saya itu sedang memikirkan sebuah ide untuk membuat tugas akhir saya itu. Nah, saat saya sedang mencari ide, saya tuh teringat bahwa saya itu sejak kecil sering menonton sebuah acara televisi atau kartun. Nah, kartun yang saya maksud itu adalah kartun SpongeBob. Nah, di kartun tersebut si SpongeBob ini ada berperan juga sebagai pegawai dari sebuah restoran gitu. Nah, saya juga ingat gitu dalam sebuah episode di mana SpongeBob itu bekerja di dalam sebuah restoran dan melihat bahwa dia itu sedang menarik kartu untuk melakukan absen. Nah, jadi ketika dia menarik kartunya itu tuh muncul gitu absen karyawannya gitu, kayak data, terus waktu, tempat, nama, alamat segala macam itu ya terkumpul gitu hanya dengan menggoreskan kartu dari si karyawannya itu. Nah, dari hal itu saya pun terpikiran ide gitu, kayak mengapa saya tidak membuat aplikasi itu saja gitu. Dan akhirnya dikarenakan ide tersebut saya pun memutuskan untuk membuat aplikasi absensi karyawan. Itu mungkin singkatnya ya kenapa saya membuat aplikasi tersebut. Nah, saya juga ingin memberikan sebuah notes ya atau catatan kecil. Sebenarnya seharusnya itu namanya itu bukan aplikasi absensi karyawan, namun aplikasi presensi karyawan. Karena kan dalam aplikasi tersebut kita tuh bisa mencantumkan kehadiran dari karyawan kita gitu. Jadi nggak hanya berupa absensi atau ketidakhadiran dari sebuah karyawan, tapi yang karyawan yang hadir juga masih bisa kita inputkan datanya. Jadi seharusnya presensi
absensi karyawan. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjut aja untuk membahas mengenai aplikasi. Nah, jadi di aplikasi itu bisa apa aja dah. Nah, jadi di aplikasi tersebut itu bisa menginput data-data dari karyawan. Contohnya apa aja? Misalkan kayak nama, nomor induk pegawai, lalu waktu kerja atau jam kerja, terus ada password juga untuk data karyawan tersebut, serta PIN keamanan untuk karyawan tersebut yang bisa kita input dan bisa kita edit sendiri gitu. Dan jika kita sudah menginputkan data-data tersebut, itu tuh semua datanya bakal tersimpan dan bisa kita lihat lagi di aplikasi tersebut gitu ya, dengan berbagai macam opsi dan pilihannya gitu. Jadi kayak beragam juga gitu. Walaupun aplikasi tersebut lebih cocok untuk manajemen ya, tapi tidak apa-apa. Nah, daripada membuang waktu lebih banyak lagi, mending kita langsung aja ke aplikasinya. Cas. Tes tes. Oke. Di sini sudah terlihat atau tertampil program yang saya buat ini ya. Yang saya buat di C++ untuk membuat aplikasi absensi karyawan yang saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan rinci dari awal program atau sintaks ini hingga akhirnya. Dimulai dari yang pertama di sini terdapat include IO stream, include chestdelib dan Windows Sign itu berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah atau input output dari sintaks program dan juga menjalankan programnya seperti dengan memberikan berbagai macam function dan input dari tipe data tertentu. Jadi saya menggunakan 3 include ini. Lalu di sini juga terdapat sebuah function ya, function untuk mengubah warna dari sebuah teks. Nah, saya ini menggunakan tipe data void ya, untuk karena dalam memanggil sebuah function itu tidak memerlukan return. Di sini saya ada set color dengan menggunakan tipe data integer untuk colornya. Nah, untuk functionnya itu atau bentuk function itu ada seperti ini. Ini adalah bentuk dari function yang saya buat. Saya ini awalnya mempelajari cara untuk membuat function untuk mengubah warna dari teks dan hasilnya itu seperti ini. Jadi dalam teks selamat datang di aplikasi absensi karyawan itu saya telah memanggil function set color untuk mengubah warna dari teks yang saya mau ini tersebut ini. Nah, di sini tuh set colornya tuh 12, jadi otomatis teks yang selamat datang di aplikasi absensi karyawan itu akan warnanya itu berubah ya. Nah, contohnya itu seperti ini jika saya run aplikasinya, programnya sorry. Nah, otomatis kalimat selamat datang di aplikasi absensi karyawan itu warnanya itu berubah dikarenakan saya itu telah memanggil function untuk mengubah warna dari teks yang saya mau itu yang saya maukan. Jadi ya itu untuk function void set color, dan dalam program itu saya hanya menggunakan satu function, yaitu function untuk mengubah warna saja. Kita lanjut. Di sini ada integer main. Nah, di sini tuh ada berbagai macam tipe data ya. Nah, contohnya itu yang pertama itu ada konstanta untuk integer karyawan 99. Nah, itu bergunanya itu untuk jika kita ingin menginput data karyawan itu hanya maksimal di angka 99. Kenapa saya hanya maksimalkan 99? Karena menurut saya jika lebih dari 99 itu terlalu banyak. Jadi saya hanya maksimalkan 99. Jadi jika lebih dari itu maka input datanya tidak akan berhasil. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita menginput lebih dari 99, misalkan saya 100, otomatis input datanya itu terlalu banyak, jadi itu tidak bisa maksimal tuh hanya 99 saja, seperti itu. Oke, ini ada tipe data integer A, jumlah dan jumlah tersimpan. Nah, ini tuh digunakan untuk di bagian pilihan menu
dan juga berbagai jumlah itu dari jumlah karyawan atau jumlah data karyawannya. Nah, itu tuh otomatis jumlah ini tersimpan setiap kita membuka aplikasi atau program itu dari nol. Jadi misalkan saya run. Nah, jika saya belum menginput data apapun di nomor 2, otomatis tidak akan ada data inputan dari karyawan. Dan jika saya menekan nomor 1, itu tidak bisa dikarenakan belum data absensi itu tidak tersedia dikarenakan belum adanya data absensi yang kita buat atau kita bikin. Nah, makanya kita tuh harus absen terlebih dahulu. Oke. Terus di sini tuh saya juga membuat sebuah array untuk membuat input data yang nomor 2 ini ya. Di sini tuh juga saya itu menggunakan tipe data string. Sini ada untuk nama, NIP, jadwal, status, dan password dari karyawan. Lalu di sini juga ada tambahan opsi 6 dan 8 ya yang saya buat itu untuk jam kerja masuk. Nah, ini tuh jam kerja masuknya tuh di setting awalnya tuh dari mulai jam 8 hingga jam 5. Ini tuh untuk saya juga menambahkan string untuk parent karyawan. Jadi ini tuh juga berfungsi misalkan kita itu mengatur jam kerja dan jam pulang. Misalkan di nomor 6 saya mengetik nomor 6, saya tuh bisa memasukkan jam masuk yang baru dan jam pulang yang baru juga. Misalkan saya buat jam masuknya tuh jam 10. Sorry. Oh, tidak bisa ya. Dan jam pulangnya itu di jam 6. Nah, jam kerja berhasil diupdate. Nah, jika kita lihat lagi jam kerjanya sudah terupdate seperti ini. Nah, itu gunanya string itu. Nah, di sini ada program utama yang bisa kita jalankan. Saya itu menggunakan while. Nah, ini itu untuk berfungsi sebagai looping jika kita itu ingin mengembalikan lagi ke bagian menu atau opsi menunya. Saya itu menggunakan tipe datanya ini. Nah, sini juga dapat terlihat menunya ya, bagian menu yang sudah saya buat. Ini ada 8 opsi yang saya bisa buat. Nah, di sini ada sistem CLS dimana jika kita sudah menginput data dan lain sebagainya, itu jika kita ingin kembali ke menu itu tuh bisa untuk clear program atau data yang sebelumnya kita input supaya hanya tertampil menunya saja. Nah, di sini tuh saya buat bagian pilihan dari berbagai macam opsi. Nah, contohnya di opsi pertama saya menggunakan if. Nah, itu tuh jika opsi yang kita pilih itu sama dengan 1, maka akan tertampil atau terpilih opsi yang pertama. Namun, nah ini tuh if jumlah tersimpan manual, saya tuh setting supaya dari awal itu datanya tuh pasti 0 di semuanya supaya tidak terjadi kesalahan data. Nah, jika jumlah tersimpannya itu kurang dari sama dengan 0, nah otomatis data absennya itu tidak tersedia. Nah, jika tidak tersedia, silakan untuk absen terlebih dahulu seperti yang tadi. Jadi misalkan saya itu belum memasukkan import atau data apapun di dalam aplikasi ini, dan jika saya memasukkan 1, nah data absen tidak tersedia, silakan untuk absen terlebih dahulu. Nah, otomatis kita harus di absen terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung melihat datanya karena belum ada data sama sekali yang dimasukkan gitu. Oke. Nah, jadi while kembali apakah tidak sama dengan 1. Nah, ini juga misalkan angka yang kita tekan itu bukan 1. Nah, berarti inputnya salah, tekan 1 untuk kembali. Nah, jadi harus tekan 1. Intinya begitu terus.
itu semacam pengulangan juga. Nah, contohnya tuh misalkan saya tidak mengetik angka 1 ya. Nah, itu tidak bisa, harus pakai angka 1 untuk kembali ke tampilan atau menu awalnya. Nah, ini untuk untuk menampilkan data absensi karyawannya di input data yang pertama itu, atau opsi yang pertama. Nah, itu saya menggunakan for. Nah, kejar i sama dengan 0, i kurang dari jumlah tersimpan, i plus plus. Nah, jadi i-nya itu adalah bagian dari input data dari karyawan. Nah, jika saya itu menampilkan saya menginputkan lebih dari satu karyawan, otomatis akan tertampilnya lebih banyak karyawan. Nah, ini tuh berbagai macam kode karyawan ini dan nama. Nah, itu diambil semua tuh dari hasil input kita gitu. Ini integer untuk kembali, untuk memasukkan angka 1. Nah, ini yang kayak seperti tadi sistemnya. Nah, jika kita lihat nih, langsung saja ya input ke opsi 2. Karena nama karyawan kita input. Ini untuk ID karyawannya ini bebas ya, mau berapapun. Untuk jadwal kerjanya itu terbagi menjadi 3, pagi, siang, dan juga malam. Misalkan kita ketik pagi. Nah, status kadernya itu dibagi menjadi 4, ada hadir, sakit, izin, dan alfa. Nah, coba kita taruh alfa aja. Nah, di sini juga kita memerlukan password akses untuk menginput datanya juga. Nah, kita juga harus mengingat password akses ini dikarenakan jika kita tidak bisa mengingat password akses dan kita ingin mengedit data yang sudah kita input itu ya, kita tuh memerlukan password untuk supaya bisa mengedit data yang sudah kita input sebelumnya. Namun jika kita lupa atau memasukkan password yang salah, itu tuh tidak bisa, otomatis si program itu tidak bisa mengedit data atau input data yang kita udah berikan sebelumnya. Jadi kita tuh harus memerlukan passwordnya. Untuk PIN karyawan juga bebas, tapi usahakan 4 digit. Nah, jika kita lihat opsi pertama, otomatis data yang kita input sebelumnya itu akan tertampil di opsi yang pertama. Dikarenakan opsi ini berguna untuk menampilkan semua data yang udah kita input. Jadi semuanya itu bisa kita lihat hanya dengan memilih opsi yang pertama begitu. Oke, kita lanjut ke opsi yang kedua, ada untuk input. Nah, ini kita pakai else if a apakah sama dengan 2. Jika a atau kita input itu sama dengan 2, maka kita tuh bisa menjalankan program inputnya. Nah, di situ ada while dan true. Nah, itu untuk mengembalikannya lagi ke opsi kedua. Nah, misalkan masukkan jumlah karyawan yang di absen. Nah, itu maksimal tuh hanya 99. Karena jika jumlah lebih dari sama dengan karyawan, maksimalnya 99 ya. Itu tuh terlalu banyak input karyawannya. Jadi saya sudah setting jadi jika jumlah si kita yang inginkan itu lebih dari atau sama dengan karyawan yang udah kita ini buat konstantanya sebelumnya di sini. Nah, ya tadi ini tuh konstanta ya, alias nilai tetap. Itu tuh otomatis akan mengeluarkan code maaf terlalu banyak input karyawan gitu. Nah, selain itu jika jumlahnya itu yang kita inputnya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka maaf input tidak boleh lebih 0. Nah, jadi seperti itu. Jika selain itu maka lanjut dan memuat opsi untuk input. Nah, ini tuh untuk inputnya. Tapi kita lihat terlebih dahulu nih yang sebelumnya. Misalkan kita menginputnya tuh 100 orang. Nah, otomatis tidak bisa ya karena terlalu banyak. Namun jika kita menginput 0 juga tidak bisa
kan tidak boleh 0. Jadi maksimal tuh 99 saja. Tuh. 99 tuh bisa untuk diakses. Gitu. Jadi jika lebih dari 99 itu tidak bisa, ataupun kurang dari 0 itu tidak bisa. Gitu. Oke. Nah, ini tuh adalah program untuk menginput data karyawannya yang sudah saya bikin. Jadi di sini tuh ada nama karyawan. Nah, di sini tuh guideline itu supaya nama yang kita berikan itu tipe inputnya itu bisa tersimpan di array yang kita berikan supaya dapat istilahnya tuh supaya dapat termasuk ataupun terinput ke opsi yang pertama, karena dia itu sudah diinput dengan nilai array seperti itu. Jadi di sini ada nama karyawan, NIP atau ID karyawan, jadwal kerja, status kehadiran, password akses, dan juga PIN karyawan. Itu untuk opsi yang nomor 2. Lanjut, sekarang ada opsi yang ketiga. Ini adalah opsi untuk mengedit. Nah, jadi opsi yang ketiga itu adalah jika kita itu menginginkan untuk mengedit data absensi yang sudah kita buat sebelumnya. Jikalau data absensi yang kita buat sebelumnya itu terjadi kesalahan dari tulisan atau apapun, kita tuh masih bisa tetap mengeditnya. Namun jika kita ingin mengeditnya, kita tuh harus mengetahui password dari masing-masing nama dari karyawannya. Jika kita tidak bisa mengingat atau menginput password yang salah, itu tuh tidak bisa untuk mengedit data absensi dari karyawan tersebut. Nah, jadi untuk jika lo misalkan tidak ada data, otomatis untuk absen terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada datanya, otomatis program yang opsi ketiga akan terjalankan. Nah, di sini tuh kita bisa memilih nomor karyawan apa saja yang ingin kita edit gitu. Jadi dari semua banyaknya karyawan itu bisa kita edit satu-satu. Nah, itu sebuah jika pilih kurang dari satu atau pilih lebih dari jumlah tersimpan. Nah, itu misalkan yang kita pilih itu kurang dari satu atau pilihnya itu tidak lebih dari jumlah tersimpan yang udah kita input datanya itu tuh tidak valid, dikarenakan kita tuh harus memilih minimal tuh satu dari data absensi karyawan yang tersedia. Jadi jika tidak, ya otomatis tidak valid gitu pilihannya. Saya bikin seperti itu. Nah, lanjut continue ini. Nah, ketika kita sudah memilih data absensi mana yang ingin kita editkan, itu tuh harus memasukkan password dulu untuk mengedit data. Nah, jika password inputnya nih tidak sama dengan password index, maka passwordnya itu dinyatakan salah, jadi tidak dapat mengedit data. Namun selain itu bisa dikatakan benar passwordnya. Nah, data yang diedit. Nah, ketika passwordnya sudah benar dan kita bisa mengedit, nah kita juga bisa memilih apa saja yang ingin kita edit atau kita ubah dari data absensi tersebut. Nah, di sini tuh saya sudah buat berbagai macam pilihannya juga lagi. Nah, di sini tuh saya tuh menggunakan opsi edit, chain ignore, dan tipe data integer untuk opsi editnya. Nah, di sini saya tuh menggunakan switch case untuk dapat memilih dari berbagai macam opsi yang ada untuk mengedit data-data absensi karyawan tersebut. Dalam case 1 itu untuk masukkan nama baru. Nah, ini tuh berguna untuk kita tuh memilih dari ke-6 opsi yang sudah ada. Jadi kita dapat memilih semua. Namun jika kita memilih selain dari ke-6 opsi tersebut, maka pilihannya itu dinyatakan tidak valid, ya kan. Nah, jika kita sudah mengeditnya, itu akan ditanyakan lagi, apakah ingin menyimpan perubahan, yes or no. Cara konfirmasi, chain ignore. Nah, jadi yes or no ini, misalkan konfirmasinya juga adalah Y, maka datanya bahkan berhasil diupdate. Namun selain itu, jika kita menginput N, otomatis
data atau absensi yang telah kita edit itu dibatalkan. Jadi tidak akan terjadi perubahan. Seperti itu. Lanjut ke opsi 4, yakni ada penjelasan aplikasi. Nah, di sini tuh saya tuh hanya menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Jadi di situ hanya berupa isi code-nya saja. Jadi itu supaya orang tuh mengerti terkait penjelasan aplikasi saya. Jadi saya skip saja. Nah, opsi 5 juga itu sebenarnya sama seperti yang 4. Ini tuh cara menggunakan aplikasinya. Itu tata cara untuk menggunakan aplikasinya atau istilahnya tuh prosedur dan instruksi untuk menjalankan atau menggunakan aplikasinya. Ini saya skip lagi karena saya ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Lanjut ke opsi ke-6. Nah, ini tuh ada pengaturan untuk jam kerja. Nah, seperti yang tadi yang saya sudah tampilkan sebelumnya, jadi dalam data absensi ini juga ada jam kerjanya juga. Nah, untuk jam masuk dan jam terbagi menjadi dua, ada jam masuk dan jam pulang. Nah, itu dari jam masuk dan jam pulangnya juga bisa kita edit sendiri ya. Dari datanya jam kerja masuk dan jam kerja pulang. Itu sudah menggunakan sistem default di mana jam kerja masuknya itu otomatis jam 8, jam kerja pulang itu di jam 5. Namun masih bisa kita edit dan bisa kita perbarui. Nah, jika berhasil itu maka terupdate jam kerjanya. Lanjut ke opsi 7, itu adalah untuk cek yang belum absen. Jika ada data yang, nah ini tuh untuk mengecek absensi yang sudah kita berikan sebelumnya di opsi nomor 2 atau input absensi karyawannya. Jika hasil yang kita berikan atau input yang kita berikan tersebut ada salah satu karyawan yang alpha atau tidak hadir, otomatis yaitu akan dinyatakan karyawan tersebut belum absen. Namun selain itu ya, status kehadiran yang kita berikan tuh otomatis dia akan terabsen. Nih, jika belum ada data karyawan maka continue ini jika datanya itu belum ada atau belum kita input daftar karyawan yang belum absen. Nah, itu kita juga menggunakan bool ya. Jadi itu untuk mengecek apakah si data karyawan itu sudah ada benar atau belum. Tuh. Jadi sudah tersimpan atau enggak. Nih. Jika statusnya itu sama dengan alpha maka belum tersimpan. Jadi kehadirannya itu tidak boleh alpha karena kalau alpha itu berarti belum melakukan absensi begitu. Jadi jika semua sudah juga maka karyawan itu sudah absen hari ini. Nah, lalu yang ke-8 ada opsi untuk mengatur PIN. Nah, yaitu untuk mengatur PIN yang kita berikan di opsi nomor 2 atau input kedua tersebut. Nah, jadi itu sebenarnya sama lagi kayak sebelum-sebelumnya. Jikalau misalkan kita ingin mengatur PIN dari karyawan yang udah kita berikan tersebut, kita juga bisa mengatur PIN keamanan juga. Jadi PIN ini juga sebagai fungsi untuk dapat melihat data dan juga apa istilahnya tuh seperti PIN-PIN karyawan pada umumnya untuk membedakan satu karyawan dengan yang lainnya gitu. Dan ini juga bisa diubah untuk PIN-nya juga seperti opsi nomor 3 begitu. Lalu yang terakhir itu ada opsi salah. Jadi ini tuh jika kita menginput dari aplikasinya itu tidak sesuai atau tidak terinstruksi, otomatis data ya, yang kita pilih itu tidak valid atau memiliki kesalahan data. Nah, jika misalkan kita menginput opsi yang tidak ada dalam pilihan, otomatis akan keluar kalimat maaf Anda salah memilih opsi begitu. Dan terakhir itu ada return untuk mengakhiri programnya, untuk dapat mengakhiri programnya begitu. Oke, mungkin kita langsung saja jalankan programnya. Nah, jikalau kita memilih data yang satu, otomatis tidak akan bisa tertampil karena kan belum ada data absensi yang kita input sebelumnya.
Jadi kita tuh harus mengabsen terlebih dahulu atau menginput data absensinya terlebih dahulu di nomor 2. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang aplikasinya. Nah, aplikasi absensi karyawan ini berfungsi untuk yang pertama dapat menginput data absensi karyawan, yang kedua itu untuk menyimpan jadwal kerja dan status kehadiran, yang ketiga itu mengedit data karyawan menggunakan password keamanan, yang keempat mengatur jam kerja masuk dan pulang, yang kelima mengatur PIN keamanan tiap karyawan, dan yang keenam mengecek siapa saja yang belum absen. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses absensi agar lebih cepat, aman, dan efisien. Oke, itu untuk penjelasan lebih lanjut terkait aplikasinya. Nah, ada juga cara untuk kita menggunakan aplikasinya. Yang pertama tuh kita tuh memerlukan menu 2 supaya kita dapat menginput data absensi kita atau absensi karyawan yang kita inginkan. Setelah kita sudah menginputnya itu kita dapat memilih opsi 1 untuk melihat hasil data inputan karyawan yang kita masukkan tersebut gitu. Karena itu semua sudah tersimpan di opsi yang pertama. Nah, yang ketiga itu jika kita ingin mengedit data, kita tuh harus menggunakan opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga atau menu ketiga, supaya kita tuh dapat mengedit data absensi karyawannya. Tapi kita juga memerlukan password untuk mengedit datanya. Nah, menu 6 itu digunakan untuk mengubah jam masuk atau jam pulangnya. Jadi tergantung. Jadi itu jam masuk dan jam pulangnya itu supaya karyawan itu mengetahui jam masuknya itu jam berapa, jam pulang itu jam berapa begitu. Namun bisa kita ubah-ubah sendiri. Nah, lalu di menu ketujuh itu untuk menampilkan daftar karyawan yang belum absen. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, jika status kehadiran data karyawan yang kita input itu alpha, otomatis di opsi yang nomor 7 itu tuh bakal tertera bahwa karyawan tersebut itu belum absen dikarenakan statusnya itu masih alpha. Jadi selain status kehadirannya tuh alpha, itu tuh karyawannya tuh berarti sudah melakukan pengabsenan. Lalu yang terakhir itu ada menu 8 yang digunakan untuk mengatur ulang PIN keamanan seperti itu. Nah, jika kita menginput nomor 2 otomatis tidak bisa, jadi kita harus menginput nomor 1. Nah, itu akan kembali lagi ke menu atau halaman pertama yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus menginput data absensi karyawan. Nah, kita menginput 3 orang. Nah, kita bisa menginput lebih dari 1 orang tentunya. Namun maksimal itu yang sebelumnya itu hanya sampai 99 orang saja. Jadi kita contohkan ya di sini. Itu bebas untuk NIPD-nya, jadwal kerjanya. Untuk yang kedua, oke, bebas. Ini coba kita alfakan saja. Passwordnya itu harus kita ingat ya, karena kan jika kita tidak mengingat itu tuh tidak bisa lagi untuk mengedit data absensinya, jadi harus buat baru lagi. Yang ketiga, ini sakit. Hasilnya jadi kita memilih opsi yang pertama, otomatis semua data yang kita sudah input itu akan tertera semuanya. Nah, kita tuh harus masukkan angka 1 untuk kembali ke menu utama, karena kalau jika kita tidak menginput data 1 itu tidak akan bisa tuh, jadi harus pakai angka 1. Nah, jika kita cek di nomor 7, cek karyawan yang belum di absen, nah otomatis tertera daftar karyawan yang belum absen itu ada Razan dengan nomor induk pegawainya yang tertera.
Kenapa di sini ada data karyawan yang belum di absen? Ini karena kan status kehadiran dari data karyawan tersebut itu adalah alpha. Jadi jika status kehadiran itu alpha, maka dinyatakan karyawan tersebut itu belum melakukan absen. Begitu. Nah, jika kita ingin mengeditnya lagi, kita bisa memilih siapa saja yang ingin kita edit, misalkan yang nomor 2. Nah, kita harus melakukan password. Nah, jika kita tuh memasukkan password yang salah, nah, password salah tidak perlu mengedit data, jadi kita harus memasukkan password yang benar. Nah, password benar. Nah, ini tuh tandanya passwordnya benar. Nah, di sini juga kita bisa memilih apa saja yang ingin kita edit data-datanya. Misalkan saya ingin mengubah status kehadiran saya. Status baru, statusnya menjadi izin. Nah, apakah yes or no? Jika kita yes, data berhasil diupdate. Nah, kita coba lihat di data nomor 1. Nah, di sini tuh statusnya yang sebelumnya alpha diubah menjadi izin. Nah, ya kita lihat di nomor 7. Nah, otomatis semua karyawan sudah absen hari ini dikarenakan data karyawan sebelumnya, yakni karyawan Razan, itu yang awalnya dia tuh alpha dan dia tuh sekarang sudah izin, otomatis dia tuh sudah di absen. Begitu. Kita coba lihat ke pengaturan jam kerja. Nah, ini tuh pengaturan jam kerjanya itu kita bisa ubah-ubah sendiri. Misalkan masuknya tuh di jam 10. Untuk jam pulang itu di sekitaran jam 17.30. Nah, jika kita lihat lagi di pengaturan jam kerja, nah otomatis terubah seperti itu ya. Itu tuh random, tidak random sih sebenarnya, ini sesuai input yang kita pilih. Seperti itu, data jam kerja berhasil diupdate. Untuk pin karyawan ini juga kita bisa pilih nomor karyawan untuk mengubah pinnya. Kan saya ingin mengubah pin yang nomor 2, misalkan pin baru. Nah, kita juga bisa mengubah pin-pin kita yang baru ya. Misalkan saya menjadi 5. Kita melihat ke data absensi karyawan, otomatis pinnya itu akan terubah. Maaf, di sini tuh tidak tercantum pinnya ya. Pinnya tuh hanya tercantum di opsi ke-8. Nah, di sini tuh karyawan itu sudah tercantum pinnya. Gitu. Saya ingin mengubah lagi yang Malik jadi 5. Jadi 6 saja. Otomatis tercantum itunya 6. Tidak tercantum di data absensi untuk pin karyawan tuh, hanya menghadirkan NIP saja atau nomor induk pegawai begitu. Oke. Mungkin overall segitu saja penjelasan dari saya untuk mengenai program dari aplikasi absensi karyawan yang telah saya buat ini. Saya mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya juga berterima kasih dikarenakan sudah dapat berkenan menyampaikan penjelasan terkait aplikasi atau program yang saya buat ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo jinga ala